Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Sabrina selaku Kepala Bidang Keuangan tahun 2024. Saya kali ini akan membahas tentang materi pendidikan lanjutan tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah sebuah kegiatan tentang perencanaan proses dalam anggaran atau pemeriksaan atau menganalisis laporan keuangan dan lain-lain. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang 5 poin dalam manajemen keuangan di Kopma UIN Jakarta. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana cara membaca dan menganalisis laporan keuangan Kopma UIN Jakarta. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana cara menyusun laporan keuangan Kopma UIN Jakarta. Yang ketiga, kita akan membahas bagaimana cara budgeting di Kopma UIN Jakarta. Yang keempat, kita akan membahas bagaimana cara menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Yang kelima, kita akan membahas tentang indikator keberhasilan pengurus dalam bidang keuangan. Baik, kita akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu tentang membaca dan menganalisis laporan keuangan di Kopma UIN Jakarta. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu tahap-tahap untuk menganalisis dan membaca laporan keuangan Kopma UIN Jakarta. Yang pertama, kita tuh harus mengetahui dulu nih, latar belakang dari Kopma UIN Jakarta. Gimana sih maksudnya? Kita harus mengetahui dulu pasar di Kopma UIN Jakarta itu seperti apa. Dan yang kedua, kita harus mengetahui faktor-faktor di dalam Kopma UIN Jakarta. Nah, biasanya faktor-faktornya itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini biasanya dalam strategi, terus dalam struktur modal dan lain-lain. Nah, kalau misalnya faktor eksternal biasanya dalam kebijakan yang pada umumnya dialami oleh kebanyakan orang atau ekonomi yang sedang dialami pada saat itu. Nah, kemudian kita baru nih mereview laporan keuangan dan melakukan analisis rasio pada laporan keuangan Kopma UIN Jakarta. Nah, sebelum itu kita penting harus mereview dulu bagaimana gambaran jelasnya laporan keuangan Kopma UIN Jakarta. Dan kemudian kita harus melakukan metode rasio atau perbandingan. Jadi metode ini diperlukan karena untuk membandingkan antara periode sebelumnya dan periode saat ini. Gitu. Jadi untuk kita mengetahui bagaimana periode itu berjalan ataukah meningkat atau menurun. Kita akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang bagaimana cara menyusun laporan keuangan di Kopma UIN Jakarta. Nah, sebelum kita tahu cara menyusun laporan keuangan Kopma UIN Jakarta, kita harus mengetahui dulu apa-apa saja yang ada di Kopma UIN Jakarta dalam laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita mengetahui tentang bagaimana cara menyusun laporan keuangan. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui juga di bidang keuangan Kopma UIN Jakarta memiliki 4 divisi keuangan. Yang pertama itu ada divisi keuangan organisasi, yang kedua ada divisi keuangan ATK dan PU, yang ketiga ada divisi keuangan kantin, dan yang terakhir ada divisi keuangan simpanan. Dari masing-masing divisi yang telah disebutkan tadi, mereka memiliki job desk-nya masing-masing. Nah, seperti keuangan organisasi, yaitu job desk-nya adalah mencatat transaksi dalam lingkup organisasi Kopma UIN Jakarta. Yang kedua yaitu keuangan ATKPU itu memiliki job desk untuk mencatat semua transaksi usaha ATK dan produksi yang dimiliki oleh Kopma UIN Jakarta. Yang ketiga yaitu keuangan kantin memiliki job desk untuk mencatat semua transaksi di usaha kantin yang di Kopmat dan kantin yang dimiliki Kopma UIN Jakarta. Yang terakhir yaitu keuangan simpanan memiliki job desk untuk mencatat semua transaksi dari simpanan-simpanan anggota Kopma UIN Jakarta. Dalam membuat laporan keuangan Kopma UIN Jakarta, kita perlu adanya jurnal dari masing-masing kepala divisi, kecuali keuangan simpanan, karena keuangan simpanan ini tidak memiliki jurnal, karena nanti yang akan menjurnal transaksi di keuangan simpanan ini yaitu jurnal keuangan organisasi. Jadi yang memiliki jurnal yaitu hanya keuangan organisasi, keuangan ATK dan PU, dan keuangan kantin. Nah, setelah mereka jurnal semuanya, dari keuangan organisasi ini akan menjurnal juga nih laba rugi atau laba rugi dari keuangan ATKPU dan keuangan kantin. Nah, setelah
keuangan organisasi menjurnal laba rugi dari masing-masing keuangan, dari masing-masing divisi keuangan, baru deh nanti yang akan dikonsolidasi. Nah, proses konsolidasi ini yaitu kita membutuhkan jurnal dari keuangan ATKPU, jurnal keuangan organisasi, dan jurnal keuangan kantin. Nah, setelah itu kita konsolidasi nih. Nah, setelah konsolidasi kita baru nih bisa mengetahui laporan dari posisi keuangan, mengetahui laporan dari laba rugi, mengetahui laporan dari perubahan ekuitas, dan kita juga dapat mengetahui bagaimana arus kas di laporan keuangan yang dijalankan Kopmawin Jakarta. Dan yang terakhir baru deh setelah pembuatan semua laporan-laporan yang udah disebutkan tadi, baru kita buat catatan atas laporan keuangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas poin ketiga, yaitu tentang teknik budgeting di Kopmawin Jakarta. Nah, kita akan membahas teknik budgeting nih. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa aja sih sebenarnya yang dianggarkan di Kopmawin Jakarta. Nah, yang pertama itu ada amanah RAT. Nah, amanah RAT itu atau amanah yang disampaikan pengurus sebelumnya kepada pengurus selanjutnya. Jadi misalnya amanah tentang tahun depan ini pengurus harus melakukan perbaikan atas ini gitu. Nah, itu adanya di amanah RAT dan itu harus dianggarkan. Nah, kemudian kita akan menganggarkan proker atau program kerja di Kopmawin Jakarta. Nah, selanjutnya kita menganggarkan tentang operasional di Kopmawin Jakarta atau operasional di organisasi. Jadi seperti kayak misalnya kebersihan dalam sekret atau dan lain-lainnya. Dan kita harus mengetahui juga nih, sebenarnya sumber dananya itu dari mana sih? Sumber dananya itu dari dana sosial, dana pendidikan, beban perkoperasian, beban pengurus pengawas, dan terakhir yaitu dana DKM. Nah, kita membahas satu-satu dulu. Yang pertama itu ada dana sosial. Nah, biasanya di Kopmawin Jakarta ini selain memiliki kegiatan usaha dan kegiatan-kegiatan lainnya, Kopmawin Jakarta juga memiliki kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial ini biasanya sumber dananya itu dari dana sosial atau donasi yang kita buka untuk dana sosial ini. Nah, kemudian ada dana pendidikan. Nah, biasanya Kopmawin Jakarta melakukan pendidikan ini, sumber dananya ini dari dana pendidikan. Jadi kita sudah merancang untuk membudget dana pendidikan ini gitu. Jadi kalau misalnya pendidikan di Kopmawin Jakarta ini selalu sumber dananya itu dana pendidikan. Nah, selanjutnya ada beban perkoperasian. Beban perkoperasian itu ya seperti misalnya administrasi atau beban-beban usaha lainnya. Nah, biasanya kita bebankan ke beban perkoperasian atau beban untuk mengelola suatu usaha. Nah, itu adanya di beban perkoperasian. Selanjutnya yaitu beban pengurus dan pengawas. Nah, pengurus dan pengawas ini memiliki kewajiban atau tanggung jawab dalam 1 tahun penuh kepengurusannya. Nah, itu memiliki insentif atau nanti akan dibagikan SHU terpisah untuk pengurus pengawas. Nah, sumber dananya ini dari beban pengurus dan pengawas. Dan yang terakhir yaitu dana DKM. Nah, dana DKM ini dana yang dicairkan dari kampus. Nah, jadi selain dari dana-dana di atas, kita juga ada dana DKM untuk melakukan sebuah kegiatan lainnya. Kayak misal kegiatan-kegiatan yang ada di Kopmawin Jakarta yang berkaitan dengan kampus, kita biasanya menggunakan dana DKM. Seperti itu. Jadi dana DKM itu dana kemahasiswaan atau dana yang dicairkan dari kampus. Oke, setelah kita mengetahui tentang apa saja yang dianggarkan oleh Kopmawin Jakarta dan dari mana sih dana-dana Kopmawin Jakarta, kita harus mengetahui nih proses budgeting dari Kopmawin Jakarta. Nah, kita pertama-tama itu ada beberapa tahap. Jadi pertama-tama dari per bidang itu melakukan perencanaan kegiatan dan menganggarkan. Jadi setiap bidang itu memiliki proker dan job desk. Nah, mereka akan menganggarkan anggaran-anggaran yang akan dilakukan dalam proker mereka atau job desk mereka. Nah, setelah itu akan disortir oleh bidang keuangan. Sekiranya apa-apa saja yang perlu dianggarkan atau tidak, atau apa-apa saja yang seharusnya cukup untuk proker tersebut. Setelah dari pensortiran bidang keuangan akan dilakukannya rapat pengurus dan pengawas. Nah, nanti kita akan menunggu nih keputusan bersama dari pengurus pengawas untuk anggaran tersebut tuh sekiranya pas tidak untuk
proker-proker dari bidang-bidang tersebut gitu. Setelah kita mengetahui bagaimana proses budgeting di Kopmawin Jakarta, kita juga harus mengetahui bagaimana pengawasan dalam anggaran yang telah dibudget yang tadi tuh di dalam proses kan setelah udah dibudget kita harus mengetahui nih sebenarnya pengawasannya itu kayak gimana. Nah, biasanya di bidang keuangan ini akan meminta RAB atau rancangan anggaran belanja dari setiap bidang yang mau mencairkan dananya untuk proker mereka. Nah, nanti setelah itu akan diminta bukti-bukti transaksi yang dilakukan bidang tersebut. Nah, nanti setelah diminta bukti-bukti transaksi, setelah kegiatan proker mereka selesai, nanti biasanya dari bidang keuangan akan mengontrol realisasi sebenarnya proker tersebut sudah terlaksana atau memakai anggaran berapa, atau tercapai atau malah melebihi budget yang sudah dianggarkan, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas poin keempat, yaitu cara menghadapi hal-hal yang tidak terduga di laporan keuangan. Biasanya laporan keuangan ini memiliki kendala di unbalance atau nggak balance. Nah, biasanya dari bidang keuangan akan melakukan pengecekan ulang untuk laporan keuangannya. Atau biasanya bidang keuangan ini memiliki kendala kalau misalnya kas dari kepala divisi yang dipegang atau dari kas kepala divisi yang di pencatatan ini beda nih, adanya selisih. Kalau misalnya selisih ini lebih, biasanya itu akan dinyatakan pendapatan tak tercatat. Tapi kalau misalnya selisihnya ini berkurang, biasanya itu akan dicatat dengan beban lain-lain. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu poin kelima tentang indikator keberhasilan dari pengurus di bidang keuangan. Nah, yang pertama, pengurus di bidang keuangan dapat melaksanakan tepat waktu penyelesaian laporan keuangan bulanan, ya, terus penyelesaian laporan keuangan triwulan, penyesuaian laporan tahunan, dan dilaksanakannya dengan tepat waktu atau target yang telah ditentukan. Nah, kemudian pengurus dapat melakukan job desk dengan baik dalam selama satu periode tersebut, maka pengurus dapat dinyatakan berhasil di bidang keuangan. Kemudian yang terakhir, pengurus dapat mengikuti standar akuntansi yang berlaku pada umumnya agar dapat dimengerti oleh orang-orang yang umum dalam laporan keuangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dalam materi tentang manajemen keuangan di Kopmawin Jakarta. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.